Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita tentang rombongan Goa Masikit Sela Cilacap. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @penulismalam. Kalian juga bisa membaca tweetnya yang nanti akan ada di link deskripsi. Dan tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Goa Masikit Sela adalah tempat berziarah umat muslim. Namun, ada sesuatu yang unik di sini. Ternyata tidak jauh dari Goa Masikit Sela adalah Goa Maria, tempat berziarah bagi umat Katolik. Sedikit simpang siur kabar mengenai sejarah Goa Masikit Sela adalah jika dahulu Nabi Ayub alaihissalam pernah bersembunyi di Goa Masikit Sela ketika beliau sedang dicobai oleh Allah. Sempat dikatakan pula di dalam gua tersebut masih tersimpan batu berbentuk cekungan, tempat penyimpanan belatung Nabi Ayub ketika beliau hendak menunaikan sholat. Sesaat beliau sudah menunaikan sholat, belatung-belatung yang tadi disimpannya di atas batu kemudian dimasukkan lagi ke dalam dagingnya yang terluka dan membusuk. Sungguh mulia kisah hidup Nabi Ayub alaihissalam. Di dalam percobaannya yang berat, ia tidak pernah putus beribadah kepada Sang Maha Kuasa dan tetap berserah diri serta bersyukur. Terlepas dari simpang siur kabar tentang Nabi Ayub alaihissalam yang berkaitan dengan sejarah tempat Masikit Sela Cilacap, faktanya goa tempat berziarah antara umat muslim dan umat Nasrani ini dari dahulu berdampingan tanpa pernah ada keributan dari dua belah pihak. Jika kita melihat dan mencontoh dari sudut pandang ini, aku sangat yakin pasti NKRI akan terus makmur selaras dengan keberagaman suku, ras, dan agama tanpa adanya pertikaian satu sama lain. Fakta berikutnya, Goa Masikit Sela ditemukan oleh tentara Belanda. Dan fakta yang terakhir, nama Masikit Sela berarti masjid yang berada di dalam goa. Sebenarnya masjid di dalam goa ini, menurutku pribadi adalah sebuah kiasan makna yang mana orang sekitar mempercayai tempat itu dahulunya dipakai untuk berdoa, bersemedi dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Konon katanya, di antara sekian banyak peziarah yang datang, namun sayang, ada pula segelintir orang yang memang hatinya sudah bengkok. Mereka dengan sengaja mengambil batuan kecil yang berada di dalam goa tersebut untuk dijadikan sebagai jimat, atau membawa sesajen yang ujung-ujungnya meminta jalan cepat pesugihan. Niscaya, orang-orang memiliki tujuan buruk tersebut, maka akan ada peristiwa kesurupan massal atau kesialan yang menimpa mereka selama di dalam perjalanan. Selain itu, ada hal unik lain di sekitar Goa Masikit Sela, yaitu tentang adanya pohon tua angker berumur ratusan tahun yang ditunggui oleh jin. Aku sangat meyakini hidup di dunia akan selalu berdampingan. Ada yang hitam, ada pula yang putih sebagai penyeimbang siklus kehidupan. Nah, sedikit ulasan di atas tadi. Kurang lebih aku akan membahas asal-usul dan gambaran bagaimana tempat Goa Masikit Sela yang terkenal mistik. Dan sekarang aku akan menceritakan bagaimana pengalaman mistis mamaku saat berziarah di Goa Masikit Sela tersebut. Berlatar tahun 1993, saat mama sedang mengandungku, ia mempunyai keinginan, atau mungkin bisa dibilang semacam ngidam, untuk berziarah ke tempat-tempat makam para wali atau mengunjungi petilasan-petilasan para pemuka agama.
Papaku yang memang menyukai perjalanan touring dengan senang hati mau menemani keinginan mama untuk berziarah dan menyarankan titik awal perziarahan dimulai dari Jawa Barat sampai berakhir ke Jawa Timur. Saat itu papa mengajak pula kakekku dari mama yang memang lebih paham akan kebudayaan Islam di bumi Nusantara untuk memandu mereka saat mengunjungi situs-situs bersejarah tersebut. Singkat cerita, setelah papa, mama, kakek, beserta 2 orang kakakku telah mengunjungi petilasan-petilasan yang berada di Banten sampai Cirebon, perjalanan akan dilanjutkan ke Goa Masikit Sela Cilacap. Pemilihan tempat itu pun atas rekomendasi dari kakekku. Dan memang kebetulan perjalanan Goa Masikit Sela ini tidak begitu jauh dari kampung halamanku yang ada di daerah Pangandaran. Di suatu pagi dengan mengendarai mobil Panther tua, kami melanjutkan perjalanan ziarah ke daerah Kampung Laut Cilacap menuju Masikit Sela. Setibanya di pelabuhan kecil Majingklak, kami kemudian menaiki perahu boot berukuran kecil. Perjalanan laut itu kurang lebih memakan waktu sekitar 45 menit melewati aliran sungai yang deras. Di tengah perjalanan laut, ada sebuah kendala besar saat motor mesin penarik perahu tiba-tiba mati. Awalnya kami mencoba untuk tidak panik, namun karena setelah lama ditunggu-tunggu tidak ada satupun perahu yang datang. Di atas rasa khawatir dan takut karena aliran sungai mulai naik dan deras, kami semua memanjatkan doa kepada Yang Kuasa untuk meminta pertolongan. Tak lama kemudian terlihat ada perahu rakit bambu yang lewat. Rakit bambu itu terlihat cukup besar dan mungkin cukup untuk menampung kami berlima beserta 2 orang pengemudi perahu. Sempat ada rasa khawatir di dalam diri mama. Jika menaiki rakit itu, tak ubahnya seperti ingin bunuh diri karena takutnya kelebihan muatan. Belum sempat mama berucap kekhawatirannya, salah satu penumpang dari rakit mengarahkan rakitnya mendekati perahu kami yang perlahan sudah mulai terombang-ambing arus sungai. "Ayo cepat naik rakit kami. Kami tahu tujuan kalian menuju Goa Masikit Sela kan?" ucap si penumpang yang setelah dekat terlihat jelas penampilannya. Memakai baju jubah putih dengan sorban dililitkan di kepalanya, serta tangannya tak henti menguntai tasbih. Di sisinya terdapat 3 orang lainnya yang sedang bersila dengan raut wajah yang ramah, seolah menyambut kehadiran kami. 4 orang penumpang itu berumur mungkin sekitar 40 tahun dan sangat bersahaja. Kakek sempat berbincang dengan mereka dan bertanya akan maksud kedatangan mereka ke Goa Masikit tersebut. Satu persatu dari mereka memang tidak memperkenalkan diri. Namun mereka semua kompak memberitahu maksud dan tujuannya, yaitu bertawasul kepada Sang Maha Pencipta. Rombongan itu memberi kami sedikit wejangan. Untuk hati dan pikiran kita haruslah selalu sadar dan takut akan Allah Ta'ala yang selalu mengawasi kita dari jarak yang dekat. Menjaga hati dan menjaga pikiran adalah sebuah penyaring utama dari setiap tindakan perilaku maupun ucapan lisan. Oleh sebab itu, terkadang manusia dengan mudah saling bunuh-membunuh hanya karena masalah sepele, dikarenakan pikiran dan hatinya sudah tidak bisa menyaring dan mengikuti hawa nafsu. Salah satu dari mereka pun menambahkan wejangan kepada kami agar selalu ingat jika kehidupan di dunia ini penuh dengan segala macam cobaan yang akan membawa kami dalam kesempurnaan jannah. Kita tidak bisa berdoa meminta Allah agar tidak memberikan umatnya cobaan. Namun berdoalah memohon kemurahan Allah agar senantiasa meneguhkan hati kita di saat kita sedang dicobai. Karena sudah sewajarnya di dalam dunia ini penuh dengan cucuran air mata dan kesakitan sebagai pelebur dosa.
Setelah kurang lebih 15 menit, rakit kami berlayar. Rakit kami akhirnya tiba di kampung laut Masikit Selah. Kami langsung tak hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala atas kesempatan hidup yang Ia berikan. Entah apa yang terjadi jika kami tidak bertemu dengan rombongan peziarah itu. Kebetulan sesaat setelah kami berlabuh, terdengar sayup-sayup kumandang azan duhur dari sebuah masjid kecil, tak jauh dari Goa Masikit Selah. Salah seorang dari mereka bahkan sempat menawarkan kami untuk sholat berjamaah. Setelah selesai menunaikan sholat, kami langsung pamit untuk berziarah ke dalam goa. Dan mereka berempat masih duduk bersila di dalam masjid tersebut. Baru saja beberapa langkah kami berjalan, setelah kakek menengok ke belakang, ternyata mereka berempat sudah menghilang. Alangkah terkejutnya kami. Mama, papa, dan kakek saling bertatap penuh keheranan. Kemudian mama bertanya kepada kakek, "Pak, masa yang tadi itu rombongan goib, Pak?" Kakek hanya terdiam dan mulutnya membaca doa-doa yang terpanjat untuk mereka yang tak kasat mata. Di antara rasa penasaran kami menghampiri kembali tempat pertama kali kami berlabuh. Berharap rakit mereka berempat masih ada pada tempatnya. Namun setelah ditelusuri, rakit itu pun sudah lenyap. Ternyata bukan hanya kami yang kebingungan. 2 pengemudi perahu bermotor itu pun dibuat terperanjat. Setelah kami berlabuh, kami beserta 4 rombongan peziarah itu melanjutkan kegiatan untuk sholat. Namun 2 pengemudi itu memilih untuk duduk beristirahat di bawah pohon. Tak lama, mereka kemudian dikagetkan oleh pengemudi perahu bermotor lain yang sudah terlebih dahulu sampai. Mereka berdua sempat berbincang-bincang, dan sesaat mereka menoleh ke arah rakit itu sudah lenyap dan malah kemudian tergantikan oleh perahu mereka yang ditinggalkan karena mesin motornya mati. Beberapa saksi di sekitar mengatakan jika kami hanya datang berlima, mama, papa, kakek, dan 2 kakakku, beserta 2 orang pengemudi perahu put. Tidak ada lagi orang di sana yang ikut dengan kami. "Sungguh siapakah rombongan goib itu?" tanya mama dalam hati. Kemudian kami mencoba melupakan peristiwa mistis itu dan melanjutkan perjalanan ke dalam goa. Namun, kali ini hanya kakek yang bisa melihat rombongan goib itu sedang bersemedi di dalam goa. Kakek yang penasaran kemudian menanyakan kepada sang kuncen mengenai rombongan goib yang membantu kami tadi. Si kuncen menjelaskan jika kami bertepatan datang pas di bulan Suro, pasaran Kliwon. Biasanya di bulan Suro banyak dari makhluk yang tak kasat mata memenuhi wilayah ini untuk bersemedi. Hanya orang-orang yang beriman yang diberi kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan mereka. Nah, itulah cerita singkat tentang rombongan goib Goa Masikit Selah. Dan oleh dari peristiwa mistik itu, mama menamaiku dengan Masela, supaya mama selalu mengingat akan wejangan-wejangan rombongan goib yang ada di Masikit Selah tersebut. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.